Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya kita juga masih akan mendalami mengenai kasus ini bersama dengan Mbak Vera. Mbak Vera, ini kan kalau dilihat ya, korbannya ini ada 31 dengan rentan usia yang bermacam-macam. Ya. Untuk dampak psikologis dalam jangka panjang ini seperti apa nantinya? Dampak psikologisnya banyak hal yang mempengaruhi ya. Satu, sejauh mana tindakan kekerasan ini dialami korban gitu ya, atau separah apa gitu ya. Terus juga bagaimana dukungan keluarga dalam mendampingi si korban melewati proses semua ini gitu. Terus juga bagaimana si korban bisa dibantu untuk kembali ke rutinitasnya. Jadi banyak hal yang terjadi ya gitu ya. Kalau misalnya korban katakanlah tidak mendapatkan dukungan, malah disalahkan, jadi dipojokkan, kok kamu mau, kok kamu nggak cerita dari dulu dan sebagainya. Nah itu mungkin juga bisa berpengaruh menambah beban berat untuk si korban gitu ya. Mbak Vera, tapi kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini, sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana peranan lingkungan, terlebih peranan keluarga yang ada di dalamnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah terjadi kasus seperti ini, apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga yang menjadi korban ataupun pelaku, keluarga dari pelaku itu sendiri, Mbak Vera? Oke, kalau keluarga dari korban ya, jadi keluarga dari korban tentu saja katakanlah orang tuanya atau siapapun yang dekat dengan anak ini pasti ada rasa marah, ada gitu ya, pasti terpancing emosi juga. Tapi perlu diingat bahwa kita perlu fokus pada emosi korban gitu. Jadi memang fokusnya adalah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh korban ini. Yang dibutuhkan korban satu, dia tahu ini salah gitu, dia mendapatkan penjelasan ini salah. Ini penting karena ada beberapa pelaku yang bilang ini nggak apa-apa, ini cuma permainan, ini nggak apa-apa kok, ini biasa. Nah yang kayak gitu, jadi dia harus tahu bahwa apa yang telah terjadi itu adalah salah. Itu adalah suatu kesalahan, supaya kita mencegah untuk ini terulang kembali gitu ya. Terus yang kedua, ini salah tapi bukan salah korban, bukan si anak ini yang salah adalah si pelaku ini. Nah hal yang ketiga yang dibutuhkan korban adalah melihat pelaku mendapatkan konsekuensi dari kesalahannya dia. Nah berikutnya adalah yang keempat adalah korban butuh perlindungan, butuh penjaminan bahwa mereka aman gitu ya. Aman dalam arti juga aman dari pemberitaan-pemberitaan ini yang memojokkan gitu ya, dan aman untuk kembali beraktivitas menjalani rutinitasnya mereka. Dengan normal lagi. Ya, nah dari keluarga pelaku, nah itu tentu saja berat ya. Apalagi tadi kan dibilang anaknya pelaku tuh nggak pernah neko-neko, selalu baik. Tentu ini juga sesuatu yang shocking gitu, yang selalu mengejutkan untuk keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya faktanya sudah terbuka seperti ini, semuanya jelas, buktinya ada, ya yang dilakukan keluarga pelaku adalah mendampingi pelaku untuk menjalani konsekuensinya. Ya karena si pelaku tadi saya dengar usianya masih 21 tahun, juga hidupnya masih panjang ya gitu ya. Jadi ya mendampingi, membantu dia untuk rehabilitasi juga supaya menjadi individu yang lebih baik gitu ya, tidak mengulangi lagi. Mbak Vera, tapi kan ini yang sudah terungkap ada 31 korban. Tapi untuk mendorong korban-korban lain, karena disinyalir ada juga korban yang memang belum melapor. Nah ini seperti apa dorongannya? Dorongannya, nah ini kan tergantung lagi pada korbannya ya gitu ya. Sekali lagi yang dibutuhkan korban tadi ada 4 hal tadi gitu. Kalaupun misalnya korbannya belum siap, ya kita nggak akan bisa paksakan. Ataupun keluarganya belum siap, kita nggak bisa paksakan. Cuma kan yang kita bisa berikan pemahaman, kita dorong keluarganya atau korban untuk melapor supaya ini si pelaku mendapatkan konsekuensinya yang setimpal, dan ini tidak bisa mencegah korban-korban lainnya gitu. Oke, Mbak Vera, tadi Mbak Vera menyebutkan bahwa hal yang harus dilakukan terhadap pelaku ini adalah direhabilitasi. Mungkin ada kasus-kasus sebelumnya pelaku-pelaku yang telah direhabilitasi ini, apakah memang akan nantinya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan ini atau bagaimana? Nah ini saya kebetulan nggak punya datanya gitu ya, tapi ada beberapa usaha-usaha rehabilitasi yang memang arahnya ke sana gitu. Nah mungkin tapi yang belum kita punya setahu saya di Indonesia ini gitu ya. Kalau di luar kan kita lihat begitu mereka selesai menjalani pelaku selesai menjalani hukuman, mereka kembali ke masyarakat, itu mereka selalu dipantau. Dan ada pembatasan gerak nih, mereka tidak boleh bekerja atau beraktivitas di lingkungan yang memang berisiko untuk terulang kembali kejahatan itu. Jadi misalnya korbannya anak-anak, ya dia nggak boleh bekerja atau beraktivitas di lingkungan yang banyak anak-anaknya gitu. Nah di Indonesia saya lihat itu belum ya gitu ya. Jadi kita masih belum ada pemantauan nih untuk pelaku-pelaku yang sudah selesai menjalani hukuman supaya mereka tidak mengulangi lagi, itu saya belum ya.
Tapi Mbak Vera, bagaimana sebetulnya untuk pendekatan psikologis kepada anak begitu ya, maupun itu di sekolah ataupun mungkin dari orang tuanya? Untuk apa nih? Untuk mencegah? Untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi lagi tentu. Ya, pertama balik lagi ke alasan yang selalu disebut-sebut mungkin sama ahli parenting atau psikolog gitu ya. Komunikasi, gitu ya, koneksi komunikasi dengan antara orang tua dan anak itu harus dijaga betul. Tantangannya adalah bagi orang tua seringkali yang saya temui gitu ya, ketika anaknya beranjak remaja, orang tua tuh udah kehilangan gaya nih. Gimana ya supaya anak saya tetap dekat, mau cerita apa aja, karena anaknya berubah. Anaknya punya teman-teman, punya media sosial gitu ya, terus punya rahasia yang nggak semuanya diceritakan ke orang tua. Nah, ini bagaimana ya, namanya orang tua harus terus belajar ya. Ketika misalnya anaknya masih kecil, gampang nih dia masih mau nih cerita semuanya, tapi begitu sudah remaja, apa yang mesti dilakukan? Nah, antara lain yang bisa dilakukan adalah tentukan dulu waktu rutinnya dulu deh. Waktu untuk komunikasinya secara rutin tuh dalam satu hari ada nggak? Misalnya sebelum tidur kah? Atau pada saat makan malam kah? Gitu. Dan itu sebaiknya dilakukan one on one ya, dengan anak dengan satu orang tua gitu. Nah, kalau anaknya, banyak orang tua mengeluh, anaknya kalau ditanya jawabnya pendek-pendek Bu gitu ya. Atau nggak mau cerita atau diem aja, apa sih ya gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah sebagai orang tua kita bisa bercerita duluan. Kita bisa bercerita duluan tentang apa yang kita alami hari ini gitu ya. Kita lihat berita apa, kita share. Terus kita tahu juga mungkin dia minatnya apa, katakanlah minatnya K-pop gitu ya. Kita update tentang berita K-pop itu jadi obrolan yang hangat. Jadi tidak melulu obrolannya tentang hari ini belajar apa, PR udah selesai atau belum, kamu les nanti les apa enggak, yang kayak gitu. Jadi di luar itu cari hal-hal yang menarik untuk dibicarakan. Tujuannya apa? Supaya anak merasa nyaman bicara sama kita. Ada pendekatan. Dia lihat orang tuanya cukup hangat dan terbuka, santai nih gitu. Jadi apapun yang dia temui di luar sana, kita jadi orang pertama yang tahu. Jadi kan kayak kasus ini gitu ya, korban-korban ini kan melalui proses grooming yang nggak singkat gitu ya. Kalau misalnya komunikasi atau koneksinya bagus dengan orang tua, si anak nih bisa cerita, Bunda, ada orang nih ngajakin aku kenalan gitu ya. Ada orang nih ngajakin aku pergi. Dia bisa cerita sehingga kita bisa mencegah ini dari sejak awal. Deteksi dari awal ya. Mbak Vera, tapi kasus ini kan melibatkan media sosial yang memang semua orang bisa menjangkau itu. Apa sih saran dari Mbak Vera untuk anak-anak di rumah yang barangkali nonton ataupun orang tua agar kita tidak perlu membatasi, tapi memberikan mereka pemahaman untuk menggunakan media sosial ini harus seperti ini, agar tidak terjadi kasus ini, Mbak Vera? Satu hal, media sosial itu ada batas umurnya, ada batasan umurnya. Jadi kalau menurut saya taatilah itu, gitu. Umumnya kan batas umurnya 13. Jadi usia 13 tahun baru anak-anak ini boleh punya akun media sosial. Dan sekarang ada beberapa platform yang saya tahu, platform media sosial yang secara ketat membatasi kalau misalnya anaknya, si penggunanya masih usia anak-anak, masih usia di bawah 18, itu langsung akunnya tersetting secara default gitu, secara otomatis untuk akun usia remaja. Jadi mereka langsung di private, nggak yang open akunnya dan sebagainya. Terus ada batasan waktu penggunaan, jam 9 itu mati dan sebagainya. Nah, itu orang tua juga perlu cari tahu gitu ya. Nah, jadi batas usia, terus juga dibatasi penggunaannya kapan. Jadi kapan, di mana, berapa lama dan apa yang dikonsumsi itu perlu jelas di awal. Dan orang tua juga dan juga guru mungkin di sekolah bisa bantu anak-anak untuk memahami ketika kamu masuk media sosial itu seperti kamu masuk ke sebuah mall atau pasar gitu, dimana di sana ada orang yang kamu mungkin kenal, ada yang nggak kenal, ada yang jualan, gitu kan, ada yang apa namanya cuma display aja, gitu ya, ada yang bicaranya sopan, ada yang nggak sopan juga, gitu ya, terus ada yang punya maksud jahat dan ada yang memang nggak punya maksud apa-apa. Nah itu anak harus aware, jadi dia ketika masuk media sosial pertanyakanlah semua, ini bener nggak sih, gitu ya. Benar nggak sih misalnya si A ini memang orang berusia 21 tahun atau lebih tua gitu ya, ataukah memang dia punya maksud lain dan sebagainya. Jadi pertanyakan semuanya gitu. Dan sebaiknya anak-anak di media sosial ini saya bicara
luas ya. Iya. Tidak hanya semua platform lah ya. Termasuk game online juga. Gitu ya. Biasakan anak ketika kontak-kontakan atau berhubungan dengan orang di media sosial juga mereka kenal secara di lingkungan nyatanya gitu. Jadi itu lebih aman. Artinya gunakanlah sosial media tapi dengan bijak. Iya, betul. Terima kasih Mbak Vera sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan semoga kasus ini juga pemirsa tidak terjadi lagi dan selalu diawasi tadi ya oleh orang tua dan juga oleh lingkungan. Dan juga lingkungan. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.